Halo, bertemu lagi dengan saya, Yeni Yuningsi SPD, guru mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi ekosistem. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah, satu, siswa dapat menyebutkan macam-macam komponen ekosistem. Dua, membedakan ciri antara komponen ekosistem. Ketiga, menganalisis komponen-komponen ekosistem. Keempat, menyebutkan macam-macam interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang kelima adalah menganalisis interaksi antar komponen. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita lihat ini adalah gambar akuarium, dan akuarium adalah salah satu contoh dari ekosistem air. Kalau kita lihat dari ekosistem ini, coba kita lihat ada apa saja. Ya, ada ikan, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada air tentu saja, karena ini adalah ekosistem air. Kemudian ada batu, ada oksigen, dan sebagainya. Jadi, kalau kita simpulkan, di dalam suatu ekosistem itu terdiri dari berbagai macam organisme, baik organisme hidup ataupun organisme tak hidup. Nah, sekarang kita lihat apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi yang berkelanjutan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di lingkungan ini ada yang berupa makhluk hidup, ada juga yang makhluk tak hidup, sehingga dapat kita simpulkan bahwa komponen-komponen dalam ekosistem itu ada, yang pertama adalah komponen biotik atau yang berupa makhluk hidup dengan ciri-ciri dia dapat bernapas, berkembang biak, kemudian mengeluarkan zat sisa atau kita sebut dengan ekresi, kemudian peka terhadap perangsangan, kemudian bisa bergerak, dan lain-lainnya. Contoh dari makhluk hidup ini adalah yang paling gampang atau yang paling mudah kita kenali adalah adanya kelompok hewan, kelompok tumbuhan, kemudian jamur, dan manusia. Sebenarnya manusia juga masuk ke dalam kingdom atau kerajaan hewan. Dan yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu makhluk tak hidup. Contohnya ada udara, tanah, batu, dan sebagainya. Nah, berdasarkan kedudukannya atau fungsinya di dalam ekosistem, maka komponen tersebut dibagi menjadi, yang pertama adalah produsen, yaitu organisme autotrof. Artinya dia biasa membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Dan yang kedua adalah konsumen, yaitu organisme heterotrof yang memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanannya. Kemudian yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai, yaitu organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Dan yang keempat adalah detrivora, yaitu organisme heterotrof yang memanfaatkan sampah organik sebagai bahan makanannya. Nah, kita lihat gambar di sini. Kalau kita lihat di dua gambar ini ada dua macam interaksi, yaitu interaksi yang terjadi antara kupu-kupu dengan bunga. Dan yang kedua adalah interaksi yang terjadi antara eh, apa ini ya? Antara singa dengan kijang. Nah, kita lihat interaksi pada makhluk hidup itu ada 4 macam. Yang pertama adalah predasi, di mana spesies satu itu akan diuntungkan dan yang spesies yang kedua akan dirugikan. Contohnya burung elang dan tikus. Kemudian yang kedua adalah interaksi kompetisi, di mana spesies yang satu dirugikan dan spesies yang kedua pun dirugikan. Contohnya macan tutul dan macan kumbang.
kemudian komensalisme, di mana spesies yang satu diuntungkan dan spesies yang kedua tidak untung ataupun tidak rugi. Contohnya alga yang menempel di atas cangkang penyu. Dan yang keempat adalah mutualisme, di mana spesies yang satu diuntungkan dan spesies yang kedua juga diuntungkan. Contohnya adalah lihenes. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu para siswa dalam mempelajari komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem dan juga interaksi yang terjadi pada makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Selamat siang.